gini, dia camain. Gua nggak lu mau camain gua nggak bisa. Ya udah gua doang nambah kata. It's cool, bro. Klimaks It's banget. cool, bro. Ih, kalau aku jadi gigi aku tapi aku tampar gitu. Kami mengumpulkan 5 fans Jujutsu Kaisen. Akan dibacakan sebuah argumen tentang manga Jujutsu Kaisen dan mereka tinggal memilih untuk setuju atau tidak. Lalu mereka akan mendebatkan jawabannya sampai waktu habis atau salah satu di antara mereka pindah. Apakah semua fans Jujutsu Kaisen sama nyebelinnya atau malah lebih banyak yang kerennya? Inilah Debat Wibu edisi fans Jujutsu Kaisen. Ending dari Jujutsu Kaisen adalah terbaik. Aduh. Bang, udah bang, gua sini dulu bang. Sini bang. Ini semakin kesana semakin setuju itu enggak? Yes or no? Jangan sadarkan ya. Gue sini deh, gue Aduh, sini gua deh. tengah-tengah. Gak bisa. Gua ini dulu. Oke, tenang. Bukan yang terbaik sih, cuman baik. Cuman lebih dekat di sini dong daripada di sini. Ini harus setuju. Halo, gue Abigail Limuria dari What is Up Indonesia. Dan untuk gue Jujutsu Kaisen adalah sebuah manga yang sangat bagus kalau kalian bener-bener baca dan tidak gampang lupa ingatan. Ya baik, soalnya tema-tema besar itu ada konklusinya menurut gue dan konklusinya bagus. Jadi kalau konklusinya itu kan dia pengen nge-break curse-nya di Jujutsu World, yaitu curse-nya itu tuh kekerasan, terus habis eksploitasi dan sebagainya. Dan Gojo tuh kan goal utamanya itu untuk bikin next generation-nya itu tuh lebih baik. Dan itu ke-reflect ke Yuji gitu di akhirnya, yang dimana mereka tuh akhirnya dunianya tuh lebih baik. Dan bahkan ada yang ketua barunya Jujutsu High itu kan dia bilang, oh kalian gak usah urusin ini dulu, kalian masih anak-anak. Itu tuh salah satu tema besar yang itu nge-protect anak-anak yang tadinya suruh mereka yang take care. Jadi itu sih mainly. Endingnya aku setuju kalau oke. Tapi aku tidak setuju kalau dibilang terbaik. Halo, aku admin Yami Dewa Denial Wibu. Jadi menurutku Jujutsu Kaisen adalah salah satu karya yang overrated. Dan aku tidak akan mengubah itu. Maksudku, masa iya kok perlu literasi buat baca manga? Bro, ini cuma buku bergambar. Serius banget. Karena sebenarnya memang betul tema besarnya ada konklusinya. Tapi kalau aku ngerasa endingnya Jujutsu Kaisen ada beberapa masalah yang kelihatannya kayak belum selesai aja. Jadi aku ngerasa kayak gitu. Contohnya kayak misalnya ini deh, aku kurang puas. Kayak misal ada beberapa pertarungan yang tidak diperlihatkan. Terus habis itu aku nggak dapat konteks lebih lanjut. Sukuna kan terakhir bilang aku akhirnya memilih jalan yang ini. Itu aku nggak dapat tuh konteksnya apa tuh. Mungkin karena aku bego ya. Dan karena emang tidak pintar dalam membaca. Iya, karena membaca adalah musuh utama saya, ya. Jadi tapi ngedebatin manga, tapi lu nggak suka baca tuh gimana? Ya gimana? Manga ada gambarnya. Jadi itu kenapa? Tapi nggak dibaca. Enggak dibaca. Cuma memang aku tidak sedip itu karena beberapa emang fly over my head aja. Gitu. Cuma tapi kayaknya rada-rada di sisi saya ini ya. iya, aku setuju, bagus. Itu sini dah. Tapi dibilang terbaik tidak dong. Tapi lebih berat baik apa jelek? Ya aku lebih baik, Ya cuma udah, terbaik tidak Ya terbaik. sini, cepetan. Karena aku bisa tahu ending lain yang terbaik. Karena maksudku Ya enggak. setelah sekian lama, masa cuma kayak gini doang, endingnya apa nih? Mana yang sebelum-sebelumnya gitu? Apa sih kayak mana ini tukang judi yang mau berantem gak dilihat? Aku nunggu itu. Aku berharap itu bakal dianimasiin atau apa gitu suatu saat nanti. Tapi ya itu tidak terbaik karena itu doang. Gue adalah orang yang di tengah-tengah sebenarnya. Halo, nama gue Gerald dari Kok Bisa. Menurut gue JJK itu adalah manga yang kurang lebih kayak puzzle yang harus lu susun-susun sendiri dan lu harus belajar membaca, aka literasinya, jangan lupa. Satu lagi, itu adalah manga yang ngajarin tentang moralitas. Kalau misalkan diperes dan ada satu esensinya itu sendiri. Jujur, kalau ditanya endingnya bagus atau enggak, so-so. Tapi kalau dibilang bagus banget, iya bagus. Kalau dibilang jelek, enggak. Enggak, ya kan? Enggak. Cuma Itu yang terbaik. Nah, kan bilang terbaik. Tadi kan gue juga mikir terbaik ya. Terbaik untuk 3 karakter. Iya. Gojo, Sukuna, sama Yuji. Itu konklusif banget. Sisanya ya tidak konklusif. Ya itu. Nah, cuma kalau dibilang terbaik, kan tadi kan masih ngawang-ngawang kan terbaik menurut apa? Kalau terbaik bagi Yuji terbaik banget. Itu semua komplit. Terbaik bagi Sukuna sangat komplit. Gojo
Fans yang koping, hey kalian. Sudahlah, Gojo sudah selesai di 236, sudah. Sisanya flashback saja. Cukup. Udah. Betul. Ya, setuju. Power scaling di Jujutsu Kaisen sangat tidak masuk akal. Yes or no? Yes tuh masuk akal, Artinya tidak masuk akal. tidak masuk akal ya. Iya dong, kalau no Tidak kan berarti masuk akal. Gue kan tidak masuk akal. Tidak Gua masuk nggak akal, setuju. tidak ya berarti jadi masuk akal Nggak nih. setuju. Ini artinya masuk akal. Power di sini. scaling di Jujutsu Kaisen sangat tidak masuk akal. Iya. Tidak. Saya setuju di sini. Iya. Berarti kalau lu bilang masuk akal, Di sini. di sini. Oke. Iya benar. Gak ada. Berarti lu bilang ini masuk akal ya? Terus bagaimana Sukuna bisa kalah dengan konyolnya? Sebenarnya ini kayak yang udah dijelasin minggu lalu sih. Jadi kayak sebenarnya Sukuna kalah itu karena emang udah dikeroyokin aja kan dari awal. Ini bahasa simpelnya ya. Halo semua, nama gue Hilmi, gue dari Think Policy dan Bijak Demokrasi. Menurut gue JJK mengajarkan gue banyak pembelajaran hidup dan terutama mengajarkan untuk tidak terlalu fokus pada figur sentris gitu. Bahasa simpelnya udah dikeroyokin dari awal, dia nggak dalam full state nih, dia kondisi pakai tubuhnya sendiri gitu. Dia kan emang nge-host di Badan Megumi, jadi emang cara-caranya itu maksudnya menangkan pertarungannya nggak harus cuma dari berantem biasa doang gitu kan. Idenya gimana caranya ngecabut si Sukuna dari tubuhnya Megumi kan, itu menurut gue lebih gampang gitu ya. Kalau menjelaskan si si Sukuna kenapa bisa kalah gitu, power scale menurut gue masuk akal karena tadi gue ngerasa konsep power di Jujutsu ini tuh based on dari reality hatred segala macam, banyak orang muncul ya, maksudnya dari leaking dari energi negatif segala macam. Jadi menurut gue kayak gue nggak bilang mungkin ini paling masuk akal banget, gue maksudnya bukan yang kayak gitu ya, tapi gue ngerasa kayak ini konsep yang menarik dan menurut gue jadinya bisa diterima lah gitu. Yang bilang tidak masuk akal harus belajar matematika lagi ya. Jadi kalau di Gojo kan kekuatannya tuh yang infinity void itu, yang limitless itu sebenarnya masuk akal dan sebenarnya paradoksnya sebenarnya dalam tanda kutip udah kepecahkan gitu. Itu pakai teori limit. Jadi mohon belajar matematika lagi. Ya itu. Lu udah terkonversi ya karena last episode? Enggak, karena emang bagus, aku suka itu. Beda kayaknya dia ngomongnya dari last episode. Udah terkonvensi nih, bagus, mantap. Tos dulu. Mantap. Masuk akal. Dan jangan lupa tema utamanya adalah anti shonen. Kan kalau yang lain, ayo power up pakai energi baik nih, ini pakai energi buruk tapi energi buruk yang bisa dikontrol. Nah, sekian. Mantap. Tidak masuk akal, belajar baca. Yuji bukan karakter utama JJK. Wah. Tunggu. Berarti karakter utama di sini ya. Aduh, literasi itu sebenarnya cukup. Gimana nih? Yuji is the embodiment. Aku jadi orang ini. Bukan karakter utama ya? Bagus ini nih. Iya, terutama jelas banget. Oke. Akil sendirian. Tunggu. Oke, alasan kenapa aku bilang Yuji bukan karakter utama karena somehow yang kulihat di anime sampai season 2 ya, terus baca manganya dengan tidak sangat serius, aku ngerasa kenapa yang di-highlight Gojo. Jadi yang di-highlight tuh Gojo. Jadi itu kenapa begitu Gojo kebelah gitu, orang-orang langsung sedih gitu. Gitu doang. Sebenarnya kalau menurut bahasa Indonesia, Yuji termasuk tokoh utama, iya, karena dia bagian dari problem. Tapi kalau di mataku dan opini, ya jelas itu Yuji itu bukan karakter utama. Karena highlightnya ke Gojo sama Sukuna. Nah, jadi kelihatannya kayak dua ini soal mereka berdua doang. Sama Geto, sama Gojo. Lu ngerasa Gojo tuh ke-highlight tuh gara-gara apa? Karena di sini yang kelihatan kayak orang bijak Gojo, karakter yang bener-bener kelihatan populer dan kayak terang banget itu Gojo. Dan Yuji kayak disampingin aja gitu. Terutama kalau di shonen-shonen ya, Yujinya kayak tidak terlihat punya kekuatan yang gimana-gimana gitu. Kalau shonen biasa. Oke. Iya, gue ngerespon dikit. Gue ngerasa Berempati. Aku diberi empati. kalau gue ngeresponnya adalah justru malah menurut gue di JJK ini emang banyak menjelaskan soal ya
main karakter tuh nggak harus selalu yang paling ganteng, yang paling keren, yang paling pinter, yang paling bijak gitu. Jadi bisa jadi emang salah-salah gitu. Jadi gue ngeliat emang konsepnya si JJK ini emang antitesis shounen aja gitu. Tapi gue ngerasa kalau lu tanya pertanyaan ini mungkin 6 bulan atau 3 bulan ke belakang, maksudnya sebelum ini ya, sebelum yang ending ini, mungkin gue akan punya pendapat bahwa Yuji itu kan karakter utama sih. Karena baru-baru ini mungkin akhirnya dimunculin lagi, di-highlight lagi, ternyata konklusinya adalah Yuji punya peran dalam ceritanya yang lebih besar gitu ya. Kalau gue, Menurut gue sih Yuji itu udah jelas-jelas karakter utama ya. Soalnya tema utamanya tuh dimunculin dan di-resolve sama Yuji gitu dari awal sampai akhir. Yang dimana Sukuna kan akhirnya kalah sama Yuji. Karena kalau Sukuna kalah sama Gojo, artinya tuh ideologi yang lama yang menang. Dan hierarki kekuatan yang lama yang menang. Tapi kan Sukuna akhirnya dikalahin sama Yuji yang pakai hierarki kekuatan yang udah baru gitu. Jadi yang nge-carry tema utama itu Yuji gitu. Jadi menurut gue itu pantes lah jadi karakter utama. Dan dari yang gue dengar tadi lu deskripsiin gitu ya, kayaknya ya lu demen Gojo aja gak sih? Jadi lu ngeliatnya Gojo terus. Gak kelihatan banget gue demen Gojo kayak. Gak kelihatan ya. Nah iya makanya. Gak kelihatan, kurang kelihatan. Seperti ada sedikit bias gitu ya. Jadi yang ketika baca Iya, kelihatannya bias. Gojo terus gitu kan. Ini argumen gue yang udah gue omongin dari minggu lalu tentang karakter utama. Orang tuh kebanyakan tadi kan yang bilang karakter utama overpower dan lain-lain. Jangan lupa karakter utama kan dari bahasa yang digunakan teater tuh protagonis. Betul. Nah, protagonis itu artinya first struggler. Iya. Nah, gue tahu ini bahasa Latin. Artinya orang yang punya kayak idealisme yang pengen diperjuangkan gitu. Nah, Yuji pas muncul idealismenya selalu sama. Kayak ngomongin compassion, love, terus habis itu, ayo kita semua punya satu mimpi untuk sangat shonen yang anti shonen. Yaitu dia punya idealisme untuk menantang si Jujutsu Society-nya gitu. Nah, Gojo sebenarnya udah punya. Cuma mau sekuat apapun dibalikin lagi tuh yang si Hidden Inventory. Akhirnya kan itu KFC break up. Yeah. Ternyata sekuat apapun dia nggak bisa nolong temen dia. Nah, Yuji kasih tahu dia dengan sekuat apapun dia bisa nolong temen dia. Dikasih tahu di ending-endingnya tuh pas dia menyelamatkan Megumi. Jadi semua teman-temannya tuh somehow hidup. Jadi benar-benar kayak antitesisnya Gojo malah. Kayak ngasih tahu, oh nyata murid gue lebih keren daripada gue. Seperti kata pepatah, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Let's go. Aku mau lari. Ayo sini. Masih memberikan. Jadi karena Yuji itu di highlightnya atau keluarnya munculnya dalam tanda kutip kayak ideologinya muncul itu di highlight. Itu tuh di bagian yang mau ke akhir. Yang dimana dia kayak, aku ngerasanya kayak gini deh simple ya. Yuji tuh kelihatan kayak Deus Ex Machina aja. Kayak dia muncul, dia ngalahkan Gojo. Dia ngalahkan Sukuna. Emang Sukuna udah lemah. Cuma kalau menurut orang-orang dan menurut yang ku tahu juga, sebenarnya Gojo emang Yuji emang karakter utama, tapi kayak tidak di mataku gitu. Opini pribadi sekali lagi. Tapi kalau ketemu sama guru bahasa Indonesia aku mungkin aku dipukul. GG membunuh Gojo bukan demi plot, tapi karena fans Gojo. Tapi karena fans Gojo. Kok lu ragu? Gue bingung. Enggak, gue kayak mengingat dia tidaknya itu loh. Iya, di sini kalian setuju berarti kalau GG itu bunuh Gojo Karena bukan fans. demi plot tapi karena fans. Itu karena fans, ini Ini karena plot. ini jawaban netral apa jawaban? Iya, terserah lu, itu Netral aja enggak apa-apa. seru-seruan aja di sini, men. Boleh. Sesekali kontrol. Sekali lagi gue ulang ya biar statementnya nggak ada miss ya, oke? GG membunuh Gojo bukan demi plot, tapi karena fansnya Gojo. Aduh. Gue di tengah-tengah lagi. Gak ada tengah. Tapi bisa dua-duanya. Gue sama ini nih mayoritasnya. Oke, gas. Let's go. Gue setuju sih karena ya emang fans Gojo kan emang annoying ya. Kayak Gojo ganteng. Apalagi si persnya. Aduh. Halo, gue Hasan dan Jujutsu Kaisen adalah manga tentang yokai. Cari sendiri. Ya makanya kayak GG pasti mikir, ini gimana ya gue bisa ngasih mereka pelajaran ya biar udah mata lu jangan kelok ke Gojo mulu. Ke yang lain, ke Yuji misalnya. Kan kesian si Yuji gak dapet panggung gara-gara Gojo. Kalau gue sih gitu. Benar sih, benar. Ya, gue setuju. Ya, gue setuju. Benar. Ya. Kalau gue sih plot, udah jelas. Dari awal tuh
GG sudah ingin sekali mematikan Gojo. Jangan lupa hidden inventory. Iya, Ya, ya udah. benar. Terus satu, loh kok hidup lagi? Oh, ternyata awaken. Nah, udah. Oke, udah. Bukan karena fans. Dia emang pengen kayak yang tadi Abi bilang tuh, bahwa ya sebenarnya dia pengen kasih tahu bahwa power aja nggak cukup. Lu mesti punya semacam ideologi yang lu bawa juga gitu. Jadi nggak cuma power doang. Dan itu menurut gue plot banget. Iya, friendship. Ada sih plot Ada yang kurang kan? ajar. Ada kan? Ada yang plot kurang ajar kayak, hey, I make this panel untuk for you to shut up gitu. Ada. Ya. Aduh, chapter berapa? Pokoknya yang Yang jam. itu yang si Gojo-nya itu, Yuta make kekuatannya Kenjaku masuk ke dalam badannya Tubuhnya Gojo. Gojo. Itu semacam sangat disrespect, tapi itu menurut gua nggak tahu itu part of the plot atau enggak, atau dia emang cuma pengen nge-troll doang, tapi menurut gua itu kayak lumayan juga nih GG kurang ajarnya. Kalau itu sih emang ngetol ya, kayak emang pengen mampus bacot lu gitu kan. Gojo hidup lagi ya, di bahasa kasar diludahin di depan muka. Kalau gue sih gitu. Tapi menurut gua 236 udah cukup bagus udah. Gue ngerasanya emang Gojo itu dibunuh emang untuk menunjukkan ke fans-fansnya ini ya lu stop idolizing one people gitu. Jadi ini bentuk simbolisme untuk jangan terlalu idolizing one people gitu, kayak maksudnya bahkan Figur sentris ya Mi. iya, jangan figur sentris, benar. Kan kalau lu di podcast sebelumnya kan gue ngejelasin kan beberapa kali Gojo tuh dibilang suka nge-troll, ngomongnya nggak bener segala macam. Jadi even dia being the strongest itu ya bisa jadi nggak relevan ketika dalam menjelaskan hal yang berbau pendidikan misalnya. Jangan dia kuat doang tapi dia nggak pinter gitu. Bisa jadi. Ya, jadi ini logika orang-orang yang udah keracunin gitu ya. Ini fans-fans ini menurut gue dianggap sebagai orang-orang yang udah terbutakan oleh gantengan. Karena dia ganteng dia pasti bener nih gitu kan. Padahal bener. Padahal kan di dunia ini kan belum tentu. Jadi ini menurut gue reality check buat fans-fansnya buat stop lu semua gitu. Dia nggak se-perfect itu gitu. Bener, ya. dia nggak se-perfect itu. Ya menurut gue udah jelas ya untuk plot, karena yang kayak udah gue pernah jelasin dan kata Gerald gitu, sangat masuk akal untuk plotnya. Emang dia harus mati, kalau dia nggak mati ya main temanya itu nggak akan terjadi gitu. Masa dia nggak mati, dia yang menang, dia ngalahin Sukuna, ya udah balik aja sampai ke awal, untuk apa intinya itu kan. Tapi emang dia harus mati supaya new generation yang bisa naik gitu, itu emang masuklah plot. Tapi gue setuju kalau misalnya ada untuk nggak ituin fansnya, mungkin bisa ada karena emang Yang mana menurut lo? Yang Yuta? Yang Yuta iya, sama cara matinya Gojo tuh menurut gua, kan Gojo bisa mati dengan berbagai cara kan. Tapi yang kebelah dua itu tuh menurut gua itu Enggak, soalnya lo, iya gue nggak tahu lah. Pokoknya menurut gue itu ada cara-cara begitu itu untuk bikin fansnya sebel tuh ada. Soalnya emang fansnya nyebelin banget. Gue tuh kayak sebel banget sama yang fanboynya Gojo, yang udah kayak tiap hari Gojo harus hidup lagi, GG when I catch you. Kayak gila men, mau hidup lagi suruh ngapain itu orang? Benar. Dia udah kelar gitu. Ya kalau gue tetap di tema tadi ya, jawaban gue adalah ini pembelajaran besar ya untuk semua orang ya. Terutama yang emang tadi, terutama untuk orang-orang yang tadi ya mungkin wah gue ngeidola banget sama nih orang, semua pembicaraannya dianggap bener apa segala macam, diikutin, nggak menilai pakai sense lagi gitu. Jadi menurut gue tadi masih gue setuju bahwa GG itu banyak penundungan simbolisme segala macam, dan gue ngerasa ini salah satu simbolisme yang mungkin diangkat sama GG untuk lu orang-orang nih belajar nih gitu. Itu bagian dari plot tapi bang, itu bagian dari plot. Parah banget emang orang yang ngefans sama Gojo tuh parah banget. Tapi lu tau nggak satu hal? Apa tuh? Berapa kali nih kan kita kira selama ini GG itu selalu menyiksa Yuji. Salah, GG selalu menyiksa Gojo. Oh, lu lihat hidden inventory di black. Ya, terus habis itu pas lagi Shibuya di penjara, masukkan penjara. Terus habis itu dibilang di dalam penjara itu sebenarnya 10 tahun walaupun cuma
29 hari gitu. Terus habis itu pas lawan Sukuna beneran dibelah. Endingnya kagak ada kuburannya. Jadi sebenarnya GG tuh sering banget nyiksa Gojo sebenarnya. Kalau bener-bener diperhatikan dengan seksama gitu. Cuma ya that's the outer job. Cuma emang ya gitu aja sih kita. Motif Sukuna sebagai antagonis utama dalam cerita tidak dijelaskan dengan baik. Motif ya? Motif Sukuna. Motif Sukuna. Iya sih, benar. Gue nggak nemu. Tidak dijelaskan. Enggak, ini tidak setuju. Jelas, ini jelas. Ini jelas. Ini nggak setuju. Setuju. Oke. Gue cuma mau ngomong satu kalimat. Musuh terbesar JJK adalah komprehensif membaca fansnya. Setuju. Saya salah satu musuhnya. Aku adalah musuh terbesar dari Jujutsu Kaisen. Menurut gue sih udah sangat jelas ya. Dia kan terlahir kayak ditolak gitu. Itu abis itu tumbuh besar nggak ada yang mencintai dia. Terus dia jadi benar. Terus abis itu dia jadi Dia kan isolated tuh. Dan itu kan salah satu tema JJK juga. Dia isolated tapi dia embrace itu dan dia akhirnya fokus jadi yang terkuat gitu kan. Strength dari isolation basically. Dan itu ya dia akhirnya motivasi dia pengen jadi yang terkuat aja dan dia ngelakuin apa yang dia pengen lakuin secara hedonistik aja gitu. Dan itu sangat jelas tuh. Dan akhirnya juga dia di call out kan sama Mahito bahwa lu sebenarnya selama ini nggak cuman untuk pengen jadi terkuat dan untuk nyandang gelar itu atau ngelakuin apa yang lu mau, tapi juga lu mau revenge ke orang-orang yang nolak lu sama ini kan gitu. Jadi sebenarnya motivasinya sangat jelas tapi memang tidak dipaparkan dengan yang kayak iya inilah motivasi saya ingin A B C D gitu, enggak kayak, tapi kan di inference itu dengan kejadian ini, dengan pembicaraan ini, dengan dialog ini, ya itu dibaca kan bisa kelihatan tuh itu ya. Ya menurut gue kalau emang itu alasan yang kayak Abi jelasin nih, Sukuna ini kayak Gen Z yang problematik aja ya sebenarnya. Aduh aku sendirian. Aku gak punya teman. Apa kamu jadi jahat karena tidak ada Tapi gue setuju sih, JJK tuh sangat Gen Z coded. Bener. Jangan-jangan emang jadi problematik aja gitu. Tapi ya gue ngerasanya emang even di akhir pun si Sukuna juga bilang kayak ya gue sebenarnya ngelakuin ini karena gue nggak tahu cara gue nggak tahu cara gaya hidup menjalani hidup yang lain tuh kayak gimana. Jadi emang dia sendiri pun kayak blur. Gue gak tahu sih kenapa gue berantemin orang ini, kenapa sih gue pengen jadi yang paling kuat ya. Maksudnya kayak menurut gue sampai akhir pun dia ngerasa dia sendiri bingung gitu sama kenapa semua ini terjadi gitu kalau gue ya. Gue tuh ada setujunya sama lo sedikit. Sukuna sebenarnya itu Empati sih. ya gue Selamat datang di podcast Berempati. Itu tuh ada satu hal yang menurut gua Sukuna tuh bukan villainnya, bukan villain utama. Menurut gua villain yang paling sempurna dibikin tuh setelah gua baca ulang ya, setelah sampai ending gua baca lagi, oh ternyata tuh Mahito benar-benar perfect villain. Even sampai pembaca gua pun sebel sama Mahito, berarti itu perfect villain. Karena dia dibikin dari fear sama angernya manusia gitu kan. Fear, anger, fear, pokoknya segala macam ketakutan manusia dibikin yang membuat adanya Mahito. Makanya at the ending gue suka banget, wah gila ada Mahito sama Sukuna ngobrol. Karena Mahito benar-benar kayak deep down yang dia pokoknya super darkness gitu. Nah tapi Sukuna tuh akhirnya ketemu revelationnya dia gitu. Karena ternyata gue bisa juga kalah sama kekuatannya si Yuji yang penuh cinta kasih, compassion. Pokoknya kayak gitu-gitu. Ya udah gue nambahin lo untuk berempati. Siap. Aku cuma mau nambahin aja sih sebenarnya. Alasan kenapa aku nggak suka dengan gayanya si Sukuna itu karena ketika aku ngebaca dan nonton, aku ngelihat ini kayak cuma orang, dunia jahat, aku ingin balas dendam, aku jahat gitu doang. Karena aku dijahatkan oleh dunia. Iya, karena aku dibikin jahat sama dunia, aku akan menjadi Joker, gitu. Jadi Jokernya Joaquin Phoenix nih. Orang baik adalah orang jahat yang disakiti. Orang jahat adalah orang baik yang disakiti, itu Sukuna tuh. Joker itu motivasi dia jadi jahatnya jelas gak? Society. Berarti Sukuna jelas dong motivasinya. Berarti lu harusnya di sini, lu nggak suka Enggak, aja maksudnya kan?
Ya aku nggak suka aja. Enggak, kan pertanyaannya kan jelas atau tidak, bukan suka atau tidak. Enggak, maksudnya kenapa aku bilang nggak jelas pun karena dia sendiri nggak tahu apa yang dia lakukan. Di chapter terakhir baru tobat. Dia mempertanyakan, kenapa ya? Gue ngapain ya? Gitu. Itu doang sih aku sebenarnya. Conviction itu nggak segede film-film di Iya. pengalaman lain kayak gue tuh kesel banget sama ini karena atau mungkin menurut gue lebih berasa villainnya si Geto ya. Maksudnya dia emang karena dia punya idealism, konkret alasannya banget lebih gitu. menurut gue lebih jelas gitu. Sukuna tuh emang playing around, oh ternyata gue kuat gitu, gue mau ngelawan ini gitu. Jadi kurang jelas menurut gue ngerasa itu kurang jelas. Geto adalah penjahat yang jauh lebih baik daripada Sukuna. Ini setuju kan? Setuju ini ya? Setuju ini. Ini tidak setuju ya kok. Geto adalah penjahat yang lebih baik daripada Sukuna. Menurut gue lebih baik dalam artian lebih menarik ya. Menurut gue cerita Geto yang di Hidden Inventory itu sangat-sangat menarik banget. Bahkan kayak dari alasan dia, dari dia tadinya bahkan sahabatnya Gojo, terus abis itu dia makin spiraling dan motivasinya, dan itu motivasinya sangat real gitu, yang dimana penonton pun yang nonton dan kalau paham tuh pasti setuju dan rooting for him gitu, karena emang sistemnya messed up gitu, yang dimana mereka nggak ada solusi kecuali solusinya Geto gitu. Jadi compelling villain atau villain yang menarik itu sesuatu yang kalau punya motivasinya tuh reader itu bisa setuju dan bahkan support gitu. Jadi menurut gue setuju sih, dia lebih menarik. Motivasinya bagus kok. Gue suka karena dia ngeliat teman-temannya mati gitu. Terus kayak sepertinya lebih bagus kalau misalnya manusia yang nggak punya kekuatan mati aja deh, biar kita semua biar nggak ada yang kalah lagi gitu misalnya. Jadi sebelum gua jadi villain Suguru. Satoru. Satoru. Yo, Satoru. Kamu itu hebat ya anak Gojo. Gimana Gojonya di sini? Gue tuh bahkan sampai bikin esainya, mohon maaf Abi belum kelar. Ya, gue tuh sampai bikin tulisannya, itu bahkan ada satu panel yang bilang, apa sih fungsinya Jujutsu Sorcerer gitu, adalah untuk berguna bagi manusia. Tapi abis itu dari idealisme itu, dari yang Hidden Inventory arc macam-macam, akhirnya dia bisa. Nah ini jeleknya Geto adalah dia tuh sangat black and white thinking. Sedangkan si Gojo itu emang orangnya happy go lucky, terus emang ya nggak terlalu mentingin hal itu. Terus tahu-tahu at the end of the arc gitu kan dia bilang itu kan tentang are you Gojo Satoru because you are strong, are you strong because you are Gojo Satoru. Nah itu tuh yang bikin sebenarnya kayak ngasih tahu bahwa si Geto tuh sangat black and white thinking banget, dan itu sebenarnya part paling penting untuk bikin suatu villain, karena villain itu nggak pernah punya istilahnya abu-abu. Pokoknya kalau either baik banget atau jahat banget. Nah dari situ. Tapi ada tapinya, yang membuat dia jadi human banget itu adalah ya Gojo sebenarnya yang buat. Makanya di JJK Zero dia ketemu lagi kayak, sepertinya aku menyesal. Cuma udah telat. Ya udah, sekian. Mahito adalah villain yang dibutuhkan JJK, bukan Sukuna. Mahito ya? Mahito adalah villain yang dibutuhkan JJK, bukan Sukuna. Mahito brengsek sih gue suka tuh. Tunggu. Sukuna. Enggak sih. Tunggu. Sukuna ini. Yang dibutuhkan JJK kan? Yang dibutuhkan JJK. Masalahnya ada bukan Sukunanya. Nggak dibutuhkan di plot itu, maksudnya kayak ya basically saying Mahito is actually better than Sukuna for this whole universe. Lo tadi barusan bilang Mahito lebih bagus. Mikir. Soalnya tuh ada beberapa part gue setuju dan enggak. At least konsisten aja dulu. Mudah sekali tuh goyang. Bentar. Gue bangun argumen gue dulu. Sini dulu aja. Nah, ini jarang-jarang nih Akil sama Abigail satu. Dewa Dewi. Ini Dewa Dewi. Oh iya. Dewa Dewi. Adime. Dewa Dewi Adime. Kalau di Mahito, aku jahat ya gitu. Terus tapi nggak ada keterusannya gitu loh. Kalau di mataku ya, karena aku kan agak. Nah terus kalau kalau si Sukuna, Sebentar, kayaknya aku contradicting myself.
Gak tahu men, ini biasanya aku lebih suka Sukuna daripada Mahito ya. Karena kalau Sukuna di ceritanya udah ada resolusinya. Tapi kalau Mahito udah kayak gitu selesai gitu. Udah kayak dia jadi alat terus udah gitu. Ngebunuh Nanami juga, Nanami. Jadi itu aja sih, kayak dia ngebunuh salah satu karakter favoritku, dia ngebunuh Nobara yang hidup lagi. Habis itu aku nggak suka aja sama Mahito. Aku lebih mending Sukuna karena aku bisa ngelihat ada visionnya sedikit lah daripada Mahito. Oh, lebih tepatnya gini, aku nggak mengerti apa jalan pikirnya Mahito. Kalau Sukuna aku masih bisa konek-konek sedikit. Tadi lu bilang motivasi ya Sukuna nggak jelas. Setidaknya aku nggak bilang nggak jelas banget ya, sorry. Oke. Ayo sini. Menurut gue tadi tuh, soalnya kalau misalnya untuk cerita JJK keseluruhan sih, villain utamanya tuh masih tetap harus Sukuna karena lagi-lagi tema utamanya tuh di-carry dari situ. Kalau villain utamanya Mahito, dia kan curse pure ya, yang dimana dia curse yang lahir dari negatif emotionnya manusia, itu nggak bisa mau di-redeem gimana, mau diubah gimana, atau emang dia curse 100% gitu. Tapi kalau Sukuna kan dia tadinya manusia yang berubah jadi curse. Dan sekarang pengen dimanusiakan lagi gitu throughout the story. Jadi emang harus main villainnya itu tuh yang tadinya manusia yang bisa berubah gitu. Kalau misal Mahito, ya dia villain yang sangat dibutuhkan. Tapi kalau nggak ada Sukuna pun temanya mati. Di JJ Cat main team yang nggak bisa ke-deliver. Ya gue di sini Setuju banget gua. Udah tergoyah. Aku agak goyang karena sesimpel gini, aku lebih bisa mengerti Sukuna kenapa dia jahat daripada Mahito. Udah gitu doang sih sebenarnya. Jadi gue di sini memilih di sini karena tadi kan pertanyaannya seberapa, maksudnya Mahito adalah villain yang dibutuhkan di JJK kan. Gue ngerasa dia dibutuhkan. Bukan Sukuna. Lebih dari Sukuna intinya. Oh, dibutuhkan lebih dari Sukuna. Di sini, ayo sini. Sini. Ya, gue kayak di sini sih. Soalnya gue nangkapnya tadi di pemahaman gue adalah dia Mahito adalah villain yang dibutuhkan gitu. Sekedar dibutuhkan, iya, menurut gue emang dibutuhin untuk developmentnya Yuji kan. Cuma apakah dia lebih better dari Sukuna, gue nggak ngerasa itu sih gitu. Gue sama kayak Aka sih, karena bias. Gue suka Mahito sih. Kenapa lu suka Mahito? Chill gitu bisa. Dia chill, suka bercanda gitu. Terus kayak asik banget gitu. Kayak kalau gue punya teman kayak Mahito, kayak asik deh gitu. Kayak tiba-tiba dari belakang meledakin Nanami. That's cool bro, that's chill bro. Gue suka. Terus dia bisa membelah jadi dua. Itu kan sih. Buat apa tujuan decok? Ya, ayolah. Terus bikin Junpei jadi kodok-kodokan itu keren sih. It's cool bro, it's cool. Kalau gue kan tadi sempat bilang ya, kalau Mahito itu jadi perfect villain, kenapa? Karena sebenarnya dia kan balik lagi nih, protagonisnya Yuji, antagonisnya itu kan berarti yang tidak suka dengan pemikiran atau idealisme dari si protagonis. Nah, yang pertama kali gue kira juga awal-awal Sukuna. Bener emang Sukuna sampai akhir, karena kan emang main idealisme kan seberang-seberangan. Cuma kenapa Mahito bisa masuk di situ? Karena dia punya semacam idealisme dia sebagai curse. Ini bagian yang paling gue suka itu pas awal-awal tuh yang ketemu Junpei tadi tuh. Dia tuh bilang, lu tuh ngapain sih pakai moral hitam putih apa segala macam? Ya moral tuh jelas hitam-hitam putih-putih gitu. Dia bahkan bilang ya, kalau misalkan lu lapar ya lu makan. Kalau lu benci sama orang ya lu itu sampai sekeras itu. Anyway, jadi menurut gua si Mahito itu makanya kenapa yang pas di Shibuya itu juga bilang si Yuji juga bilang bahwa I am you kayak gitu kan, ke si Mahito, karena ya sama-sama punya idealisme yang sangat berseberangan gitu. Nah, balik lagi, apakah dia lebih baik? Kalau secara power udah jelas enggak. Secara idealisme sebenarnya clear bahwa si Sukuna itu dia punya background, dia tadinya sorcerer terus habis itu berubah jadi kersis. Kalau ini kan pure kersis kan, tok pure kersis. Nah, cuma kenapa dia bisa jadi istilahnya better villain? Karena menurut gua ada beberapa idealisme yang backstory-nya lebih clear. Oh, memang dia kersis dan memang berseberangan sama Yuji. Tapi ya jelas kan Yuji kan di endingnya kan jelas-jelas nih Yuji bersama teman-teman melawan Sukuna. Kalau lawan si Mahito ya mungkin cukup pakai Gojo satu orang atau mungkin tinggal pakai
Hakari yang sangat penasaran Akil dengan kekuatan Hakari, kekuatan judi. Terus habis itu ya udah cuma gitu doang. Tapi tujuan utama dari cerita ini kan balik lagi adalah morality. Menurut gua yang paling menggambarkan villainnya itu setelah gue baca ulang ya sebenarnya Mahito, walaupun nggak sepenuhnya. Tapi tetap Sukuna untuk kayak the main villain it's clear gitu. Reverse Curse adalah plot armor. Ya kalau gue berpegang ke statementnya Akil di awal ya, ini masalah matematika gitu. Jadi negatif kali negatif itu benar jadi positif gitu, benar. Secara konsep tuh menurut gue benar-benar aja, cuma nggak ada cuma kan gue di sini ya, nggak ada cuma benar. Tapi kan kata lu, Apa? ya itu kan berarti lu gak setuju dong kalau itu plot armor itu emang plot bagus kan? Iya. Oh gue salah ya? Lu setuju gak itu plot armor? Enggak, gue nggak setuju. Ya bener sih, udah jelas. Oh benar kan? Oh, Benar, oke, benar, oke, benar. oke. Menurut gua itu dipakai sebagai plot armor dengan Shoko ngebangunin banyak banget yang dikira mati. Tapi selain itu bagus gitu. Tapi cuman yang itu aja dipakai jadi plot armor dan gua nggak suka itu. Menurut gua Shoko ngebangun banyak orang itu nggak plot armor karena kan maksudnya nggak contributing apa ke story-nya, bahkan kayak unnecessary aja gitu. Jadi gua nggak ngerasa itu plot armor ya, tapi emang agak kurang Nanti kurang plot aja armor. kurang gitu. Artinya plot armor. Pindah lah. Gue tuh malah awal-awal tuh gue bingung how the reverse curse technique actually works kan. Cuma setelah gue membaca lagi, seperti biasa, musuh terbesar JJK dengan fansnya adalah membaca, reading comprehension. Jadi paling gampang gini, kenapa kersis itu kalau dipotong-potong masih bisa balik lagi karena basicnya kersis. Sedangkan manusia itu kan bukan kersis, basicnya lawannya kersis, which is reverse curse technique. Nah ada satu meme yang lucu, masa meme begini, orang Alzheimer Tahu itu gua nih, lupa dan dia akhirnya sembuh dari Alzheimer. Minus kali minus, jadi plus reverse curse technique. Oh iya. Masuk akal. Itu masuk akal. Sini. Dia lupa kalau dia. Oh iya bener. Dia lupa kalau dia punya Alzheimer. Jadi sembuh. Reverse curse technique. Sini. Dokter ever, bro. Nah, kalau aku sangat ini ya, aku tidak anti sama spell healing. Tapi kalau reverse curse technique tuh kenapa kelihatan kayak plot armor karena ganggu aja sih di mataku ya. Kayak, ini udah ketusuk kepala ya tapi masih hidup. Ini udah di black, udah mau sekarat diselamatin sama kodamnya. Tempat ganti ke badan gitu. Jadi aku ngerasa ini plot armor. Necessary, iya. Tapi agak tai. Tapi Shoko kayaknya bisa jadi dokter terbaik deh. Dokter terbaik bisa menghidupkan orang. Orang-orang Alzheimer berobat ke dia bisa kali ya. Ya sama kalau di logikku kan kita mengolah emosi itu kan pakai otak. Kalau otaknya udah nggak bekerja harusnya udah nggak bisa lagi dong. Jadi kayak ya ganggu aja sih. Necessary ya perlu tapi ganggu aja. Kayak dia niat setengah nggak niat gitu mau ngebunuh orang, sekalinya niat gojo. Gimana dengan beberapa orang yang tiba-tiba bisa reverse curse technique? Itu poinnya. Ada beberapa yang paling gue suka sebenarnya itu penjelasan reverse curse technique-nya Hakari, kesukaan lu. Nah, jadi Hakari tuh nggak bisa pakai reverse curse technique sama sekali, tapi dia punya binding foe untuk dia bisa ngelakuin si domain expansion-nya itu yang wrestlers gambler itu lagi-lagi tidak Luck 100%. tidak mendukung perjudian sama sekali, tapi gara-gara itu dia punya kayak poin untuk punya tenaga kersis yang banyak. Secara otomatis dia mengaktifkan reverse curse technique karena banyak banget kersis energi yang dia dapetin di situ. Jadi sangat menjelaskan si RCT itu bagaimana cara bekerjanya. Iya menjelaskan, cuma mengganggu nggak kayak gitu. Cuma clear sih karena yang pas Hakari itu kan yang pas lawan Hakari lawan who's the lighting guy? Kok gue lupa. Kashimo.
Hakari lawan Kashimo itu kan jelas tuh pas dia si Kashimo juga pinter langsung nyerang kepala ya karena pusat dari RCT itu di kepala. Iya. Makanya kan pas waktu itu kenapa si Gojo masih hidup karena kepalanya nggak diapa-apain, masih otaknya masih fresh gitu, masih bisa reverse cross teknik. Ya menurut gue sih itu clear. Tapi badannya kan kemana? Ya jaja kalau itu kan Gini, kalau aku nggak sukanya tuh kayak emang bener dijelaskan, tapi kayak dijelaskan tapi belum tentu kayak suka gitu loh. Kayak misalnya aku menjelaskan kenapa Naruto itu nggak 10/10. Aku menjelaskan secara gimana teknisnya, gimana apanya gitu. Tapi orang-orang tidak suka. Kayak gitu aja sih sebenarnya. Sukuna kalah dengan cara yang sangat tidak elegan. Wow, solo Sukuna nggak? Solo Sukuna? Oh enggak. Bentar, aku masih berpikir sih. Jadi bungkus aja. Ayo sini. Argumen gue gini, maksudnya Sukuna kan digambarin kuat banget itu. Wah, gue kuat banget itu. Walau emang udah di buff dan lain-lain. Tapi masa matinya jadi pau gitu. Cuma bad keluar Megumi. Itu jadi pau gitu kan kayak nggak elegan banget. Kayak kuaing. Harusnya apa kek? Harusnya ini mengkilap-kilap kayak ada cahaya-cahaya, kelap-kelip kayak Iya kayak ya pokoknya dibikin lebih bagus gitu, bukan cuma jadi pau terus lu tuh gua gitu. Apa sih gua lupa. Iya dipungut. Lu tuh gua gitu-gitu terus sempat ngobrol dulu sama Megumi kan. Habis itu baru keluar kan kayak kuaing gitu kayak apa kek dikasih apa kek. Kayak Gojo kek kalau kebelah dua Megumi mati ya. Ya intinya kasih what he deserve lah, kayak dia udah ngebunuh banyak orang, masa mati gitu doang, apalagi Azab, namanya Azab. Tahu Azab gak Azab? Ya tapi masa Azabnya jadi pau gitu kan? Itu namanya Azab saat dia udah jahat ngehancurin Shibuya tuh berapa juta orang. Terus habis itu emang mesti tapi jadi pau belum dimandiin tau gak lu? Ih, kuing banget. Seenggaknya kayak misalnya domainnya Yuji gitu, dia didorong nabrak kereta, itu menurut gue masih oke lah. idiot. Enggak, tapi lebih bagus bro. Itu lebih bagus gitu kayak abis dia aja ngobrol nih, Aku sangat suka dengan scene ini domainnya Yuji. Karena di situ ceramah Nojutsunya dan ceramahnya oke gitu. Iya. Udah bagus cara dia mati kayak gitu San. Dorong Enggak gini. Dia ceramahin. Gua enggak lu mau ceramahin gua enggak bisa. Ya udah gue doang nabrak kereta. It's cool. It's cool. It's cool, bro. It's cool, bro. Ih, kalau aku jadi gigi aku tapi aku tampar gitu. Aku suka sama scene yang kereta itu. Iya. Emang jelek aja matinya Sukuna. Kalau nggak ada scene yang kereta itu, mungkin aku bakal setuju sama kau. Tapi ada scene kereta itu. Ya tapi kan kalau misalnya dijatuhin tapi nggak didorong. Ya maksudnya ngapain buat apa? kan akhirnya si Sukuna nggak agree sama Yuji. Tapi bener ya kan kalau dalam domain kan 100% kena. Kalau di pindah kill. Itu terlalu. Kalau enggak gini, kalau enggak pas lagi mancing kan dia ada scene mancing. Iya, ngambil apa kayak tiba-tiba ada ikan gitu dia gigit. Dijatuhin gitu, Bas. Pakai tali panci. Iya. Gitu. Terus kan ada berubah jadi John Wick. Iya, betul, bro. Ayo ikut kill. Najis. Arti dari ending Jujutsu Kaisen adalah middle finger Sukuna to all Gojo fan. Itu udah ditunjukin dengan detail kayak gitu. Pakai abis itu ada kandang ayam gitu nih. Lo fuck dari kandang ayam. Berawal dari kandang ayam, diakhiri di kandang ayam. Emang sebagai meme dan seru-seruan itu lebih seru gitu ya. Tapi sayangnya ketika dibaca itu terpatahkan. Lagi-lagi harus dibaca gitu. Baca. Ya. Show can tell, bro. Show can tell. Kalau menurutku itu kayak ini simbolisasi kenapa jarinya jari tengah gitu. Itu buat Gojo fans aja. Anak kecil bisa ngalahin aku. Masa orang gede rambut putih udah tua jago. The strongest. Nggak bisa.
Tapi sebenarnya dua-duanya itu bisa coexist at the same time loh. Jadi kayak menurut gue sih itu kan banyak yang bilang kan, ya elah JJK endingnya kayak circular gitu, yang dari awal kembali ke awal lagi gitu kan. Ya padahal sangat beda gitu, yang dimana di awal jarinya Sukuna itu kan sebagai objek yang threat kan, yang dimana emang masih bahaya gitu. Jadi emang harus disegel, maka dicari sama Gojo sama Megumi. Tapi yang di akhir itu dibilang bahwa jarinya Sukuna tuh udah nggak ada enough power, jadi malah jadi itu talisman untuk ngusir curses gitu. Jadi fungsi jarinya itu tuh udah berbeda, yang tadinya sebagai ancaman sekarang jadi protection malah, dan itu yaitu ties back lagi ke perubahannya Sukuna. Nah, Melindungi kandang ayam tempatnya dia dulu. Iya, betul. Tapi environmentnya balik kayak yang ke awal untuk nge-show bahwa ini udah berubah gitu. Nah, tapi at the same time kenapa jari harus yang middle finger? Itu kan tidak spesifik. Jadi sebenarnya ini bisa juga benar. Benar kan? Dua-duanya bisa benar sebenarnya. Sama sih, maksudnya interpretasi gue udah align gue dengan Abi dan Geralt harusnya sih. Iya kan? Kok lagi gak kompak? Kasih simpati. Rasa gak simpati? Iya, kasih lagi. Itu simbolisasi loh. Berempati. Iya, berempati. Gue gak bisa berempati karena itu ajaran yang terbaik untuk anak-anak ya menurut gue. Dari tengah ini budaya barat menurut gue nih nggak ada korelasinya dengan Not Asian. nggak ada korelasinya dengan Jepangan ini menurut gue. Ini nggak, jadi gue maaf tidak bisa berempati untuk saat ini. Iya, nggak apa. Jari di ending itu menurut gue ya cuma penanda yang tadi Abi bilang. Menurut gue itu bahkan bukan jari tengah, telunjuk malah. Bisa juga kayak sih. pointing sebenarnya. Pointing. Gua melindung. And that's all for today. Thank you. So, what's your final rating about the whole manga Jujutsu Kaisen sampai ending? Yo. Oke. Tepuk tangan buat kita semua, let's go.